Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Nisa dari Biologi D. Kali ini saya akan melakukan pengamatan pada praktikum mikrobiologi yang berjudul Mikroba di Lingkungan Rumah. Silahkan disimak videonya. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengisolasi mikroba di sekitar rumah, mengetahui perbedaan jumlah dan jenis mikroba pada setiap ruangan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keragaman mikroba di sekitar rumah. Nah, berikut pembuatan media penumbuhan mikroba. Alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan media pertumbuhan mikroba yaitu 300 gram daging sapi tanpa lemak, 5 gram ekstrak ragi, 20 gram agar-agar bubuk, 2 liter air, panci atau wadah yang dapat dipanaskan, kemudian kompor, sendok pengaduk, gelas ukur atau gelas bervolume, dan saringan teh atau kopi. Langkah kerja yang dilakukan yaitu yang pertama dicuci bersih pada daging sapi, kemudian dipotong-potong daging sapi dengan berbentuk kubus. Kemudian rebus dengan air bersih, tunggu hingga mendidih. Setelah itu, jika sudah mendidih, dipisahkan air rebusan pertama dan tambahkan air bersih pada potongan daging rebus kembali selama 30 menit. Setelah disaring, maka akan diperoleh ekstrak daging sapi. Selanjutnya, didihkan ekstrak daging sapi bersama dengan ekstrak ragi dan agar-agar bubuk. Aduk-aduk sesekali hingga semua bahan terlarut. Nah, ini adalah hasil media agar daging atau subnutrien agar. Tahap selanjutnya yaitu menumbuhkan mikroba. Alat dan bahan yang digunakan pada tahap menumbuhkan mikroba yaitu media agar daging yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, kemudian alkohol 70% atau hand sanitizer, gelas ukur atau gelas bervolume, kompor dan alat pengukus, wadah kecil, kaca atau plastik transparan, kemudian plastik penutup atau cling wrap atau plastik transparan. Dengan langkah kerja yaitu aplikasikan alkohol 70% atau hand sanitizer pada telapak tangan. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dan sarung tangan untuk menghindari aliran udara yang berlebihan. Setelah media siap digunakan, tuangkan secukupnya pada wadah hingga minimal setinggi 1 cm. Tunggu hingga media dingin dan memadat. Buat media dalam 5 wadah. Yang pertama, tempelkan sebagian atau seluruh jari-jari telapak tangan seseorang yang belum mencuci tangan. Yang kedua, tempelkan pada telapak tangan yang sudah dicuci. Wadah yang ketiga, disimpan 5 menit di ruangan terbuka atau dapur. Wadah yang keempat, disimpan 5 menit di ruangan terbuka atau kamar mandi. Wadah yang kelima, tidak dilakukan apapun, yaitu sebagai kontrol. Tutup dengan erat kelima wadah tersebut, kemudian diamati selama 2-3 hari pada hasil pengamatan. Nah, berikut hasil pengamatan yang dihasilkan.
Ini adalah hasil pengamatan pada media cuci tangan dan tidak cuci tangan. Kemudian ini hasil pengamatan pada dapur, kamar tidur, dan media kontrol. Ya, mungkin cukup sekian praktikum kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.